Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiarande, NIM 2240200029. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang saya bawa yang berjudul yaitu perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta. A. Tujuan organisasi. Pendiri sektor komersial bertujuan untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dan untuk meningkatkan pemegang saham. Sedangkan menurut sektor publik yaitu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tersebut. Pelayanannya terdiri dari pendidikan, keamanan masyarakat, penegak hukum, dan transportasi publik. Nah, selanjutnya yaitu B. Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak, kontribusi, laba BUMN, laba BUMD, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana dari sektor publik yaitu berasal dari segi internalnya dan segi eksternalnya. Contoh dari segi internalnya yaitu dari modal pemilik laba yang ditahan. Selanjutnya kalau dari sisi eksternalnya yaitu dari utang bank dan obligasi. Selanjutnya yaitu C. Pertanggungjawaban. Sektor publik menguasai dan senantiasa berupaya untuk memegang sektor publik tersebut, sedangkan sektor komersial menguasai sepenuhnya baik dari pemegang saham yaitu berupa kreditor. Yang selanjutnya yaitu D. Organisasi. Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sektor publik, di mana sektor tersebut lebih cenderung dan pembentukan sektor organisasinya lebih fleksibel. Sedangkan pada sektor publik lebih bersifat birokratis ataupun kaku. Fungsi yang lebih luas dari sektor publik yaitu contohnya yang pertama pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan fiskal dan moneter, regulasi sektor swasta, stabilitas politik dan ekonomi, perlindungan sumber daya alam sosial, pemberian barang dan pelayanan, distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik anggaran. Pada sektor publik, anggaran merupakan instrumen perencanaan yang pengendaliannya yang sangat penting. Anggaran tentang rencana program tersebut yaitu untuk melaksanakan sebuah organisasi sektor publik yang sektor publik. Sedangkan untuk sektor privat, anggaran bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangannya. A. Karakteristik anggaran. Pada sektor publik, anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang sangat penting. Anggaran sektor publik merupakan blueprint tentang rencana, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik. Sedangkan untuk sektor privat, anggaran yang bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan berikutnya. Aplikasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan basis kas khusus untuk membuat aturan realisasi B. Akuntansi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undang terbaru Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004. Sistem akuntansi sektor publik menggunakan basis kas khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk pos-pos neraca, aset utang dan ekuitas menggunakan asas akurasi
sampai saatnya keseluruhan sistem akuntansi keuangannya menggunakan basis akrual menurut PP 71. Selanjutnya yaitu pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat di penataan organisasi perangkat daerah serta penyusunan struktur organisasi pada satuan kerja perangkat daerah ataupun SKPD saat dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan objektif. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap peraturan pemerintah sebelumnya selain PP Nomor 41 2007. Penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevan dengan program penataan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perangkat daerah, provinsi dan kabupaten kota dengan bentuk-bentuknya sebagai berikut. Yang satu yaitu perangkat daerah provinsi seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Selanjutnya yaitu perangkat daerah kabupaten atau kota, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas dan bidan. Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa dinas atau badan diklasifikasi. Penentuan beban kerja bagi dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran penduduk, dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas, pemberian nama atau nomenklatur. Badan disesuaikan dan perumpamaan dari klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpamaan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari seperti bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, bidang kesehatan, bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dan selanjutnya yaitu bidang perhubungan, komunikasi, informasi, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang kebudayaan dan prawisata, bidang pekerjaan umum, bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, bidang pelayanan, bidang pertanian, dan bidang pertambangan dan lain sebagainya.